واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur pada intinya kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir menjalankan kehidupan ini siang malam, pagi petang. Semoga kita selalu istiqomah di atas aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang taat, hamba yang istiqomah dalam ridhonya. Sampai malam ini Allah masih titipkan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu sehat sadanya, Bu? Alhamdulillah. Sabar ya Bu ya, jalani hidup. Ya memang merikui duit itu. Yang penting kita tidak boleh putus asa. Jalani saja, apa saja bentuknya. Yang ibadah jangan sampai tinggal dan lupa. Sampai malam ini Allah masih berikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ketaatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, dia mengaku Allah sebagai Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah hadir ke majlis ilmu, masjid. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Balasan yang Allah siapkan bagi orang yang istiqomah itu adalah surga. Lain semua masuk surga, Bu? Lain istiqomah syaratnya. Kalau tidak bisa. Dan istiqomah itu berat, iya. Banyak tantangan, iyo. Tapi balasan yang Allah siapkan juga gede, besar. Nah, mari kita jalani dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan berikan itu. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah tetap hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali seperti biasa, seperti adanya, kembali ke habitatnya lagi. Kalau Ramadan kan awak ramai,
Kini awak memang bersabar awak balik. Gitu. Jadi kita ikhlas. Kunci ikhlas itu berbuat adalah karena Allah. Berbuat adalah karena Allah. Kalau lawan dari ikhlas itu adalah riya. Kalau kita berbuat bukan karena Allah, berarti riya. Kalau kita berbuat karena Allah, kita ikhlas. Apa ciri-ciri ikhlas? Salah satunya adalah ndak ada orang ndak dilihat sama orang, tahu ndak tahu orang lain, kita tetap melakukannya karena itu adalah baik. Jadi ke masjid bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Kalau karena Allah pasti kita datang, walau rumah awak enggak berjarak, jauh besawaknya, karena ikhlas. Makanya kalau ingin tahu bagaimana jumlah dan banyaknya orang Islam, cari di waktu hari raya. Hari raya tahu bu? Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ingin tahu umat Islam, lihat di situ, ramai, banyak, meludak, masjid, musola, lapangan penuh. Yang tidak pernah ke rumah saji, tiba tu. Dulu dari awal umat Islam. Kata Rasul, kalau kau ingin tahu umat atau orang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Ini beda tuh. Tuh sudah ada seleksi alam tuh, iman main di situ tuh. Kalau ingin tahu orang Islam, Idul Fitri, Idul Adha, ramai. Kalau ingin tahu orang beriman, ingin tengok orang beriman, lihat di salat subuh. Azqalu salat yang terberat alal munafiqin, bagi para munafik, kata Rasul, salatul subhi, salat subuh, wa salatul isya, dan salat isya. Kalau zuhur, asar, maghrib itu bisa tuh. Orang munafik bisa mengerjakan, sama orang beriman munafik bisa itu. Tapi kalau salat subuh enggak bisa. Itu perjuangan. Enggak percaya cobalah. Lalu sedang lama mato mangantua, orang azan subuh. Dilanjuin lalu atau di tanggaan kain tu. Tahu tagak wah, itu perperangan di situ tuh. Begitu kata Rasul. Jadi kalau ingin tahu orang Islam, hari raya, saya lihatlah tuh, banyak tuh. Kalau ingin lihat orang beriman di sholat subuh, jadi kau munafik itu sudah apa tuh, dah tiwa sholat subuh tuh. Contoh, tapi jadi kecian lo, birangnya kawak lo. Begitu seleksinya. Karena karakter munafik itu An-Nisa 1-2 jawabannya. Surah An-Kahfi ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, apabila dia diseru untuk mendirikan salat, qamu kusala, dia malas. Nah, itu tuh. Di karakter orang munafik salah satu malas sholat. Kalau sholat subuh kan bari itu. Karena orang munafik itu dia pingin yura'unan nas, lanjutannya itu An-Nisa 142. Kalau bapak ibu ingin tengok dalam Al-Quran boleh. Yura'unan nas, dia riya kepada manusia. Riya itu ingin dicari orang. Kalau tidak ada orang cari enggak. Malik ya ke rumah saji, bado. Dorang dah. Nah.
sangineknya. Maka kita ikhlas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita luruskan niat kita dalam ibadah lagi agar ibadah kita betul-betul. Karena dalam ibadah kita membaca selalu membaca. Apa yang kita baca? Inna sholati. Lai baca tu Bu ya. Lai Bu. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku. Li ada situ, ada ujungnya kan? Li itu untuknya. Nya ya Allah, atau karena atau bagi, untuknya, lillah. Hati-hati itu. Awak setiap sebentar membaca itu, menyebut itu dalam ibadah, tapi awak berbuat karena yang lain juga. Nah, itu tidak benar itu dalam ibadahnya. Jadi makanya ilmu dalam ibadah itu penting juga. Bapak Ibu, sholat itu dinikmati. Kodape Bapak Ibu bukan kodape ya. Sebenarnya wajib awak tahu yang awak baca dalam sholat itu. Faham. Nya ada tahu, ada paham. Ada rabbi zidni ilman, ilmu, ada warzuqni fahman, faham. Rabbil firli. Artinya itu, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Jadi di sana semuanya dalam ibadah itu adalah doa permohonan kita ke Allah. Makanya ibadah itu benar-benar sebaik-baiknya kita lakukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita luruskan niat kita kembali agar kita menjadi hamba-hamba yang makbul ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena hari raya Idul Fitri sudah selesai, kita lewatkan Ramadan, Syawal pun adalah sudah lalu. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu yang lain puasa Syawal. Alhamdulillah. Bagi yang alun bersabar saya untuk tahun yang akan datang deh, berdoa saya umur panjang. Karena balasannya puasa Syawal dan Ramadan itu gede besar. Sia yang puasa Ramadan, hadisnya sahih itu, man shoma Ramadana thumma atsbahu sitta min Syawal. Kemudiannya puasa 6 kecewa itu di bulan Syawal, fakaan nama shaimud dahri. Balasan yang Allah siapkan samoinyo jo puasa setahun. Ndak berhenti-henti. Nah, kerencak tuh besar balanya tuh. Ramadan tambah Syawal 6. Nah, itu pahalanya sama jo puasa setahun. Kan luar biasa tuh. Rugi sangat kalau awak ndak puasa. Bagi yang lelah, alhamdulillah. Karena Syawal lah sudah. Inilah masuk Zulqaidah. Lah tanggal 7. 7 8 sekarang. Dan ini hari Senin loh. Yang lain puasa Senin, syukur alhamdulillah. Ibu-ibu yang berbuku lanjutan. Dah ada. Jangan malu dulu kami lagi. Taruh saja Bu, taruh saja. Kau nak nemu ibu makan seorang bagian ke kami. Lebih kau yang gini lah. Ya Bu ya, lanjut. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sehat selalu. Kalau bantu awak kini gua nan kali banyak ibadah lay. Ibadah nan kali banyak lay. Tidak usah mempaturin lain tu lay. Karena dunia gua tak akan sudah dia awak tu. Ibadah saja yang kali banyak. Jadi isi masjid kita selalu ramaikan masjid awak, salat di masjid. Bapak ibu-ibu yang dakik di rumah saji
selalu laksanakan sholat di masjid. Yang mendengar maiko selalu laksanakan sholat di masjid. Karena memang begitu kata Rasul, kalau awak lai ati Allah ati Rasul. Jadi sholat di masjid itu sangat besar pahalanya. Kadang awak lalai. Kalau ingin besar sholat, pahalanya jamaah di masjid. Ingin kadang dia itu sialai sholatnya pergi ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di Madinah juga bisa. Jadi Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram itu, kalau di Masjid Nabawi itu 1000 bandingannya. Sekali di situ 1000 kali di tempat lain. Maka luar biasa tuh. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Sekali di situ 100.000 di tempat lain. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Dalam hadis seperti itu diriwayatkan. Makanya kejar, ada tempat-tempat, ada waktu-waktu, ada hari-hari yang istimewa yang Allah berikan nilai terbaik. Ada bulan-bulan, ada pekan-pekan. Kalau bulan-bulan Ramadan, 10 Ramadan terakhir, i'tikaf, malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran, waktu sepertiga malam antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu Bapak Ibu jangan mau tawa, tetapi doa. Yang dibaca muazzin jawe baca lo itu. Kecuali kalau hayyalas shalah. Apa ucapannya, jawabannya Bu? La haula hayya 'alal falah, la haula. Yang lainnya sama. Karena siapa yang menjawab azan, seorang perempuan yang menjawab azan, maka dari satu huruf nilainya 1000. Laki-laki 2 kali lipat, yudha'afu lahu. Makanya antara azan dan iqamah itu jawab. Tidak mau tak. Begitu Allah siapkan waktu-waktu tertentu, sepertiga malam. Apalagi kini bulan Zulqaidah menjelang hari raya Zulhijjah. Bentar lagi insyaallah, lebih kurang sebulan lagi. Lebih baik dah. Kini tanggal 7, lebih kurang sebulan lah. Lebih kurang, snack lebih kurangnya. Pengurus panitia telah menyiapkan, selalu memanggil bagaimana kita untuk ikut beribadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kurban itu sebagai salah satu ibadah mendekatkan diri kita ke Allah dengan jalan kurban. Qaraba, qarib artinya dekat, mendekat dengan ibadah kurban itu. Jadi kalau kita setting dengan secara baik-baik, insyaallah kita bisa kurban. Kurban itu pada hakikatnya adalah kemauan, bukan kemampuan. Sebenarnya mampu. Cuman kadang kan belum mau. Teori nan kecil saja, teori. Kalau ada peti 1 juta di tangan, itu pergi ke pasar, pergi ke mall itu sebentarnya tu. Ndak cukup seminggu. Ya seminggu itu. Sehari itu selalu tu. Ya Bu ya. Sesaat kurban kini kok berapa kini Pak? Di sini awak berapa? 27 Pak? 27. Atau bagi kami yang laki-laki yang hobi merokok, rokok paling murah pada sebukui gini kok 10.000 dapat.
20.000. Anggap saja 20 lah. 20 lah sabungkui sehari kali 30 lah kali 2 balik. Ha, 2 kambing itu mah. Tahu salah tu. 10 juta lebih tu. Itu bagi yang hobi merokok. Mampu kan? Ha. Mampu tu untuk bakar uang secara tak langsung, untuk menghabiskan uang. Kau sekali setahun. Makanya kemauan. InsyaAllah bisa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya ada di masjid musola itu mempersiapkan ada namanya tabung kurban. Bisa jauh-jauh hari ditabungkan, boleh, tidak masalah. Itu kesepakatan jamaah dengan panitia atau pengurus masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketentuan korban itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu sudah jelas. Ada bahasanya likulli wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat itu ketika sedolah itu mah telah disyariatkan untuk penyembelihan kurban. Jadi ternyata ibadah korban itu syariat, aturan ketentuan dari Allah bagi tiap-tiap umat. Makanya penting sekali Bapak Ibu, mari ibadah korban itu sebenarnya Allah tidak tuntut kita untuk korban kalau tidak Allah kasih dulu doh kemampuan. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kata Allah kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yo banyak yo. Tetong lah tu, tidak tetong lewat. Karena aku titipkan nikmat yang banyak kata Allah, baru ada perintah fasholli li rabbika, salat karena Tuhanmu, Tuhan kau. Jadi salat kita dengan nikmat Allah yang ada di dalam diri dan di luar diri. Baru perintah yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Gitu. Boleh nanti ibu lihat dalam surah Al-Kautsar. Itu lafal dewa ayatnya tuh. Lacayi dewa dalam solat tuh. Kadang awak solat kan ayat inna a'taina tu kan. Enggak kul kakul saja. Apalagi kalau solat seorang. Itulah merasai kul tu mah. Trikul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu penting bagi kita agar kita sama-sama memahami dengan sebaik-baiknya. Jadi ini ternyata ibadah korban itu adalah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah. Perintah itu tidak akan datang kalau tidak ada Allah memberikan sebab dulu. Itunya Allah telah menitipkan nikmat-nikmat kepada kita sebagai hamba. Maka oleh sebab itu kata Allah, syukuri nikmat itu. Salah satu mensyukurinya adalah dengan korban. Dengan korban. La in syakartu la azidannakum. Kalau engkau syukur kata Allah, aku akan ada ziyadah situ, tambah. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu coba. Tahun ini korban apa? Untuk tahunan akan datang adu-adu sersaki itu mah. Korban melihat. Untuk tahun selewa tabuka sersaki itu korban melihat. Cobain aja kayak gitu. Memang tulus. Jangan merasa berat. 2.700.000 tuh lawih mas. Kok itu demikian ya toh. Cobain saja. Bakso kampung apa namanya bapai-pai untuk korban tuh. Tuh, bapai-pai itu kalau bahasa siku namanya tuh. Bapai-pai itu
Hah? Bayi imai awak. Napa kok dapat korban tahun kini? Gitu. Bayi imai awak. Insya Allah bisa. Bisa. Karena memang kami di rumah kayak gitu dengan keluarga gitu kan. Allah akan buka jalan-jalan yang lain Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Allah Maha Kaya. Yang miskin awak. Yang lemah kita, Allah kuat. Yang miskin kita, Allah kaya. Yang hebat itu Allah. Kita enggak ada apa-apanya. Maka serahkan semuanya. Insya Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Bukan nyanyi minta doa ke Bapak Ibu, enggak. Bulan puasa utang minta doanya itu. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, anak yang kedua saya diterima di Timur Tengah. Insya Allah barangkali nanti di Oktober Pak. Insya Allah Oktober November. Yang pertama sudah di sana, yang besar. Yang kedua mengikuti Pak. Itu berkat doa. Makanya awak nyanyi tadi. Di awak kajian minta doa kepada Bapak Ibu jamaah, doakan anak Allah. Alhamdulillah Allah ijabah. Kini nyola boleh Zoom kuliah dengan dosennya yang di Mesir. Tadi sogok jalan. Antum kemana? Pergi Masjid Raya Buya. Mana situ? Situ Zoom-nya gratis. Wifi-nya gratis gitu kan. Buya Rama Jami Al-Kamil. Terima kasih Bapak Ibu, mohon doanya selalu agar anak-anak kita. Allah akan bukakan jalan. Percayalah Bapak Ibu. Karena Allah Maha Kaya. Jadi oleh sebab itu jangan kita perhitungan dalam ibadah. Lakukan saja. Lakukan saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena ibadah korban itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Baik hubungan kita dengan Allah, apalagi hubungan dengan sesama manusia. Karena ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Ada kawatannya boleh Bapak Ibu? Tentang seputar ibadah korban boleh. Karena ibadah korban yang akan dekat, yang akan kita lakukan. Dari segi hukumnya, pengertiannya itu sudah biasa itu. Ibadah korban itu kan penyembelihan hewan korban untuk kita mendekat. Jadi dengan ibadah korban itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bisa tiap tahun bawa korban. Terserah dalam rumah itu terserah mau siapa, mau istri, mau suami, mau anak boleh. Ada masalah. Boleh siapa saja. Kedua-duanya juga boleh. Cik Jawi dalam keluarga itu bertiga orangnya jadi dah ya baru. Tidak harus tujuan dong. Pak pengurus, kami Jawi sikur. Hantar kamari. Boleh, tidak ada masalah. Kalau kami berlima dalam rumah itu juga tidak ada. Keluarga boleh. Tidak harus tujuan dalam keluarga itu dong. Karena Nabi dulu juga seperti itu. Nabi Ibrahim itu tengoklah tuh, luar biasa tuh. Sampai beliau 1000 ekor korban. Beliau berapa orang? Beliau satu, diri beliau. Kemudian belum lahir Nabi Ismail. Istri beliau 2. Istri 2. Nah, itu kelebihan Nabi Ibrahim seperti itu, Bu. Istri 2. Tapi korban beliau begitu banyak. Sah, tidak ada masalah. Jadi tidak harus satu pula. Jadi oleh sebab itu, mari kita ikuti ibadah korban itu dengan sebaik-baiknya, agar menjadi kita hamba yang syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun contohnya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara harta dan jangan gara-gara anak engkau itu terhalang untuk ingat kepada Allah. Karena rata-rata yang dua itu penyebab penghalang lambe
lalai awak dari mengingat Allah, dari ibadah. Harta, anak, harato sebut salah, baik harta yang bergerak ataupun yang tidak. Kadang awak sadang kegiatan niko azan, kadang anak cucu sadangnya azan. Awak mau ibadah atau enggak? Ada saja itu. Kadang sedang memandian oto, kadang awak sedang kegiatan-kegiatan lainnya, atau sedang baralik, siko ndak dodo, tempat lain dodo. Sedang baralik menjadi-jadi, azan zuhur tiba. Kecil orang-orang organ itu lain. Kita sejenak dulu karena suara azan sudah kedengaran. Tapi you tak payah solat toh. Duduk saya situ. Padahal dia ada bahasanya hayya 'alas shalah. Kan gitu ya Bu ya? Atau apa bahasanya tuh? Mari salat. Bukan mari diam. Jadi salat. Jadi kalau ibu punya acara halik, sesekali tadangan suara azan ambil mic tu, bapak ibu para undangan silakan solat dulu. Awak kau kemari kuliah, pendamu kemari pulang selai ya. Caranya. Jangan lupa tinggal amplop. Gitu. Ndak mesti ada bapak ibu menyuruh ibadah. Kan dia le nyolek kan ale awak. Ndak dulu orang kamerang. Anak darah orang pulai solat dulu. Gitu. Ale orang ibu itu dah. Cobalah Bu, ale kan ale awak. Ndak dulu orang ke protes dah. Malah ibu membuat sejarah baru tu mah. Nya video dia orang, "Oi, ko ale kini ko hebat lo kini ko mah. Nyusi orang pai solat dah ada." Dia lah nya. Lebih rancak diusia ke sarugo daripada melenggang saya pai masuk neraka. Mai Bu, coba pilih ya. Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka, mana ketujuh? Sukarela masuk neraka. Ada takaha ada waro. Biarlah tak paso. Nyodo je mun itu kan. Nyu paso lo bagai isinya. Nyu kadang-kadang harus dipaso lo bagai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai memang begini kata Allah, Al-Munafikun ayat 9. Surat yang ke-62. Boleh ibu tengok nanti di rumah itu. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara haratu. Begitu kata Allah. Jangan gara-gara anak. Banyak tu. Anak nama mencia, nama nangi, kau segala macam dah. Awak kepengen ke sembahyang, nyawa maki lo. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ndak bawa ke rumah saji anak tu. Tapi anak akan dibawa ke rumah saji anak yang lah bisa menerima kebenaran. Eko masuk rumah saji nyu bantu lapangan bola kaki saja baik itu kan. Tangan tiang beri orang serang solat, serang sujud nyu tendang ke tepung orang. Waktu dah amuh tu doh. Tu buat masalah tu. Ya, anak yang lah nama menerima kebenaran. Ya. Jadi oleh sebab itu ternyata Allah sampaikan jangan gara-gara harta, maka olahlah, kelolahlah, aturlah harta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat masalah jawab di hadapan Allah. Karena Allah akan tagih, akan minta pertanggungjawabannya. La tazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satu an malihi, harato. Jadi kalau jauh rumah bapak ibu pakai motor, bawa Honda tu. Pernah tak Honda tu parkir di rumah saji? Ya nanti di akhirat akan ditanya, itu kan harta tu.
Tidak percaya ibu dah. Cobalah. Nanti dulu. Karena nanti akan dihisap sadonyo. Sandal rancak-rancak di Bali, bawa ke rumah saji. Nyilang saya tiba disuruh ya, biarlah ikhlas saja lah. Tanda sandal rancak ibu tu. Tanda rancak sandal ibu tu. Kalau tak rancak nak kena biar itu orang tu. Iya. Ni memang orang Maliang tu memang mencilok kerja Tak ada orang Maliang yang tak mencilok tu. Kalau tak mau, masuk ke dalam jok Honda tu. Bu ya, bawa. Tak apa-apa. Ada sandal banyak di rumah itu kan, bawa. Jangan sadar dibawa sekali bawa. Cik-cik gitu kan. Talakuang ada, nak rancak-rancak tu dipakai. Ikulah waktu tu hari tak ganti-ganti dah. Waktu tu hari tahu bu. Ada 5 pakai ke 5-nya. Cik-cik gitu cik-cik. Jangan sekali pakai itu ke 5-nya. Tenggelo je lah. Supaya nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah. Contoh, kenapa sunnah awak salat sunnah tu beranjak? Siko kalau lah sunnah anjak kemari. Kalau lah siko anjaklah ke situ. Tampik yang awak pakai untuk sujud itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Dan situ ke situ je solat. Jadi sunnah itu beranjak. Mungkin solat sunnah sebelum zuhur ibu 2 rakaat situ. Ada solat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat lain, pindah tampiknya. Sunnah tu. Solat sunnah wudhu pindah lo. Tahiyatul masjid pindah lo. Tampik itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah kan yang awak pernah sujud di situ. Itu hebatnya ibadah tu. Tampik saja menjadi saksi tu. Jalan kayak gitu je. Kalau ibu masuk di situ, sunnahnya keluar di situ. Tidak di situ. Oh sandal awak situ bu ya ada putar lah boleh. Gitu. Kan tak harus menjinjing sandal lo dong. Karena nanti pintu masuk, pintu keluar itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Nampak kok jangan lewat jendela salah. Jangan jendela kok panik lah pengurus ibu ya. Lihat mana ibu itu. Gitu. Begitu bu. Kalau ibu masuk di situ, memang pintu masuk cik tu nya. Tidak ada yang lain dah. Aja malam lompat lewat pagar, tidak harus dah. Tetap di situ. Mungkin kau pulang kalau lewat situ bu kan ngapain? Pulang kan dia kena itu. Bisa jalan kaki sekali hakim dulu baru buta kan ini. Tak ada. Jalan awak tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu ibadah tu bu. Makanya konsep ibadah tu fahami elok. Sunnah salat subuh itu kan ada doanya itu. Baca doanya itu. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran